Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Eka Sukmawati dengan NPM 14530500004 dari program studi administrasi rumah sakit Universitas Indonesia Maju. Di sini Rini akan mempresentasikan mengenai analisis strategi pemasaran usaha Dapur Mamimut Bakery NKP. Sebagai pendahuluan pemilihan perusahaan, Dapur Mamimut adalah salah satu kuliner andalan anak muda yang ada di Cianjur, terutama di Cianjur, Kecamatan Karangtengah. Produk yang pertama kali terkenal yaitu pada tahun 2016 yaitu martabak mini imut yang diisi dengan berbagai topping seperti nugget pisang, oreo, green tea, matcha, marshmallow, durian, dan tidak hanya martabak saja, tetapi ada juga mangga ketan yang selalu menjadi favorit anak muda. Ibu Detri Rosmawati sebagai owner Dapur Mamimut itu menceritakan awal mula dibuatnya kafe Dapur Mamimut, yaitu awalnya iseng-iseng membuka usaha rumahan martabak mini imut yang dikerjakan oleh Ibu Detri sama suaminya. Sesuai perkembangan, kini usaha Dapur Mamimut sudah memiliki 13 karyawan dengan omsetnya per bulan sekitar 120 juta rupiah. Karena banyak pembeli yang datang ke rumahnya, akhirnya Ibu Detri mengubah rumahnya itu menjadi kafe dan didesain semenarik mungkin. Jadi biar kalau ada ya orang yang pengen makan langsung bisa di kafenya gitu. Jadi Ibu Detri itu membuat rumahnya itu menjadi kafe gitu. Tujuan analisisnya yaitu untuk memahami strategi pemasaran yang diterapkan di Dapur Mamimut, seperti analisis STP, segmentasi, targeting, positioning. Lalu bauran pemasaran 7P, saluran distribusi, strategi digital marketing, dan analisis SWOT. Analisis STP-nya yang segmentasi demografis dari usia 15-50 tahun, anak muda, pekerja lokal. Untuk geografi, segmentasi geografisnya yaitu daerah Cianjur dan sekitarnya. Jadi Dapur Mamimut itu tiap minggunya itu menjual di beberapa area Car Free Day. Jadi karyawannya itu dibagi tugas untuk menjaga stand di Car Free Day. Jadi di setiap stand ada 2 atau 3 karyawan yang menjaga, dan ada juga yang menjaga di kafe. Untuk psikologisnya, konsumen yang menyukai kue rumahan dengan harga terjangkau dan tampilan menarik. Segmentasi psikologis menjadi media sosialnya, Dapur Mamimut memiliki akun Instagram dengan nama akun The Mamimut, akun Facebook dengan nama akun Dapur Mamimut, akun TikTok dengan nama akun Dapur Mamimut. Jadi di Instagram, di Facebook, di TikTok itu selalu promosi gitu atau membuat konten-konten menarik gitu. Jadi platform ini sering membagikan menu baru, promosi, dan membuat konten-konten yang menarik setiap harinya. Jadi konsisten gitu ya. Targeting, menargetkan pelanggan lokal yang menginginkan kue yang berkualitas dengan harga yang bersahabat, serta pelayanan yang ramah dan cepat. Untuk positioningnya, Dapur Mamimut adalah kue rumahan dengan rasa istimewa untuk setiap momen spesial. Bauran pemasaran 7P, ada produk, yaitu produknya itu di Dapur Mamimut itu ada martabak mini, dessert box, kue ulang tahun, bisa didesain juga sesuai yang kita inginkan. Ada bento cake-nya juga, dan masih banyak lagi. Makanan dan minuman juga ada, karena Dapur Mamimut itu bakery dan cafe gitu ya. Jadi ada makanan seperti ayam geprek, aneka minuman lainnya juga ada ya. Jadi di Dapur Mamimut itu bisa makan di tempat juga, dan tempatnya itu estetik gitu. Jadi buat foto-foto juga lucu gitu ya. Dan tempatnya itu serba pink dan ada spot fotonya juga. Untuk price, harganya itu bersaing dengan usaha sejenis. Jadi contohnya di Cianjur itu kan banyak ya tempat-tempat yang menjual kue ulang tahun, dessert box. Nah, jadi Dapur Mamimut itu bersaing dengan usaha-usaha itu. Tapi di Dapur Mamimut itu harganya itu terjangkau ya, mulai dari 15.000 untuk dessert box, 35.000 bento cake, dan sistem pembayarannya juga fleksibel ya, bisa saat pengambilan kuenya gitu. Jadi nah, lanjut ke place, yaitu tempat ya produksi dilakukan di Dapur Mamimut. Jadi Dapur Mamimut itu udah punya kafe gitu buat produksi, buat makan di tempat juga bisa. Jadi produksi kuenya itu bukan hanya yang pesan aja, tapi produksi setiap harinya itu produksi gitu. Jadi kalau ada yang kesana itu jadi enak gitu, bisa pilih-pilih kuenya yang mana gitu. Bisa juga pesan online gitu. Jadi Dapur Mamimut itu sudah mendaftarkan di Shopee. Jadi kalau luar kota Cianjur melihat kue-kuenya tertarik, itu bisa juga pesan di Shopee. Kalaupun ada daerah Cianjur tapi jauh ke tempat kafenya, bisa juga pesan dan bisa diantarkan sama karyawannya. Untuk promosinya di media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook. Jadi setiap ada kue yang baru, itu Dapur Mamimut selalu posting foto produknya menarik, dan videonya pun suka diupload ya. Dan testimoni pelanggannya juga di media sosial. Terus ownernya juga selalu posting setiap harinya itu, jadi posting produknya gitu. Jadi tahu gitu ya yang lain tuh kalau ownernya itu masih promosi gitu ya. Dibantu juga promosi, karyawannya juga kadang suka bantu promosiin.
Untuk people, orang, pemilik sekaligus pembuat kue dan dekorasi. Jadi ibu ownernya itu yang pertama kali membuat kue dan dekorasi kue. Nah, ke-13 karyawan itu nanti diajarin sama ibu owner atau ada bagian khusus di dapur, nanti diajarin sama ibu ownernya cara membuat kuenya dan dekorasi kuenya. Prosesnya, pemesanan dilakukan bisa melalui chat ataupun datang langsung ke kafe ya. Jadi kalaupun pesan bisa menentukan kita pengen desainnya yang kayak gimana, kuenya gitu, warnanya boleh. Tapi kalau mau yang cepat gitu, di sana juga sudah menyediakan kue-kue yang menarik gitu. Jadi tinggal kita kostum aja kayak namanya mau, terus yang keberapa tahun kayak gitu. Untuk physical evidence atau bukti fisiknya, kemasannya yang menarik dengan logo Dapur Mami Mut. Jadi sudah ada ciri khasnya gitu ya. Dapur Mami Mut itu sudah memiliki logo yang menarik gitu, yang warna pink dan namanya itu Dapur Mami Mut. Jadi setiap produknya itu dipakein logo gitu. Jadi bagus, itu menarik. Untuk saluran distribusinya, penjualan dilakukan melalui sistem free order atau PO ya. Distribusi utamanya dilakukan pengantaran langsung oleh karyawan, pengambilan langsung oleh pelanggan ke kafe. Penjualan lewat aplikasi Shopee. Jadi yang rumahnya jauh bisa pesan lewat aplikasi Shopee ya. Yang mau langsung ke kafe dan makan di tempat juga bisa. Strategi digital marketingnya, Dapur Mami Mut menggunakan media sosial sebagai strategi digital marketing, seperti di Facebook, di Instagram, TikTok, Shopee. Jadi kan kalau di Facebook itu banyak ibu-ibu atau anak muda juga yang masih menggunakannya. Instagram anak muda, terus TikTok juga kan anak muda sering lihat-lihat TikTok, Shopee kayak gitu ya, yang praktis. Terus di WhatsApp bisnis juga buat komunikasi dan pemesanan. Jadi bisa langsung lewat WhatsApp juga ya. Dan selalu ada promosi musiman seperti promosi ketika mau lebaran gitu, diskon gitu, ada diskon kayak gitu. Analisis SWOT, untuk strength kekuatannya, rasa kuenya enak, lezat, harganya terjangkau, bersahabat, desainnya menarik, terus hubungan pelanggannya baik, fleksibel terhadap pesanan. Untuk weakness-nya, kelemahan, itu belum memiliki cabang kafe, jadi baru satu kafenya itu di daerah Sukamantri gitu ya, yang ada di Cianjur, Kecamatan Karangtengah, dan itu pun enggak pinggir jalan, tapi masuk ya dari jalan raya itu masuk ke gang kayak gitu ya. Dan opportunitiesnya, peluangnya, permintaan untuk kuenya tinggi, dan untuk kue ulang tahun dan kue kering di Cianjur, potensi penjualan online-nya lebih luas. Untuk threat ancamannya, persaingan usaha yang semakin banyak dan fluktuasi bahan bakunya. Untuk evaluasi dan rekomendasinya yang sudah baik di Dapur Mami Mut, yaitu Dapur Mami Mut telah memiliki produk yang berkualitas dan loyalitas pelanggan yang baik. Jadi Dapur Mami Mut itu sudah mempunyai ciri khas, tadi logonya, terus kue-kuenya juga yang enak-enak, dan desainnya juga yang lucu dan menarik gitu ya. Yang bisa ditingkatkannya, promosi digitalnya seperti live di akun media sosialnya. Jadi nggak hanya buat konten atau foto-foto produk, tapi bisa juga ditingkatkan live TikTok, live Instagram, Facebook, bisa gitu ya setiap harinya gitu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.